Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan aplikasi yang bernama Gotani, aplikasi yang bergerak di bidang pertanian. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Jawa Permana dengan NIM A11 2020 12 652. Lalu saya Firmandi Surya Raharja, NIM A11 2019 12332. Saya Arif Rizaldi dengan NIM A11 2019 12253. Oke, pertama pendahuluan. Latar belakang kami membuat aplikasi ini karena sektor pertanian sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia. Salah satu faktornya yaitu karena sebagian besar masyarakat di Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor ini, terutama sebagai penyedia kebutuhan pokok. Akan tetapi, minimnya informasi di sektor ini dapat menjadi hambatan dalam memperoleh informasi di era teknologi yang semakin berkembang. Sistem informasi yang membahas tentang ini masihlah sangat jarang. Selain itu, forum untuk para petani masih sebatas forum offline dan masih sedikit yang membentuk komunitas secara online. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi ini diharapkan agar petani dapat saling terhubung tanpa adanya batasan ruang dan waktu melalui forum ini, serta dapat menjadi solusi dan penghubung antar sesama petani ataupun sesama konsumen. Adapun tujuan dan manfaat dari aplikasi ini yaitu satu, dapat memberikan kemudahan untuk petani dalam melakukan jual beli produk pertanian. Kedua, petani dapat saling terhubung melalui forum diskusi untuk saling berdiskusi satu sama lainnya. Ketiga, petani dapat melihat info harga pasaran setiap waktu real time untuk produk yang akan dijual. Yang keempat, dapat mencari inspirasi dan tips-tips dari artikel yang telah disediakan. Dan yang kelima, konsumen dapat mencari rekomendasi seputar hasil pertanian ataupun informasi lainnya. Lalu untuk bagian perencanaan akan dijelaskan oleh saya. Nah, untuk bagian perencanaan ini kami sudah menjadwalkan jangka waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi Gotani. Target kami adalah 12 minggu yang akan dikerjakan secara asinkronis dan akan diadakan juga meeting untuk pembahasan mendetail dan progres mengenai aplikasi yang ditandai warna abu-abu pada jadwal. Selain warna abu-abu pada jadwal itu akan dilakukan secara asinkronis. Bisa dilanjut, Mas. Nah, untuk metode perancangan yang pertama metode perancangan kami akan menggunakan metode waterfall. Yang pertama adalah requirement analysis. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, para pelaksana yang akan ikut dalam pengembangan aplikasi dan web harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak Gotani. Metode pengumpulan informasi ini dapat kami peroleh dengan berbagai macam cara, diantaranya diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, sistem desain. Rancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu kami memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Tahap ini juga akan membantu developer kami untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Lalu implementation. Masuk pada tahap implementation yang merupakan tahap pemrograman. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Proses ini juga akan dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsionalitas modul yang sudah kami buat, apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau belum. Selanjutnya deployment. Setelah itu semua selesai, lanjut ke tahap deployment yang bertujuan untuk menyebarkan aplikasi dan web yang telah kami kerjakan. Penyebarannya akan dilakukan melalui media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Media penyebarannya juga tentu bukan hanya dalam bentuk virtual. Kami juga berencana untuk menyebarluaskan aplikasi ini secara langsung, seperti mempromosikannya melalui toko florist atau gardening store, dan mengenalkan aplikasi ini kepada para pemilik lahan
pertanian secara langsung untuk starternya. Dan yang terakhir adalah maintenance. Untuk tahap terakhir ini yaitu maintenance atau pemeliharaan, kami akan melakukan beberapa perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap sebelumnya. Pemeliharaan ini meliputi perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan atau penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan. Bisa dilanjut, Mas? Lalu untuk bagian pengembangan ini diliputi 3 layer, yaitu persoalan, sistem, dan perangkat lunak dan web. Untuk layer persoalan akan ada 2 aktivitas, analisis dan pemodelan persoalan yang akan dikerjakan oleh sistem administrator dan analis. Setelah mereka selesai mengerjakannya, lanjut ke bagian layer sistem dengan 2 aktivitas yang sama, hampir sama tapi tetap 2 aktivitas, analisis dan perencanaan sistem di layar ini perancangan sistem ini juga akan dilakukan oleh sistem designer untuk membantu perancangan desain sistem aplikasi. Selanjutnya masuk ke layer perangkat lunak dan web yang memiliki 4 aktivitas, analisis dan perancangan kebutuhan yang akan dikerjakan oleh sistem admin, analis, dan content writer yang sudah menyiapkan kebutuhan aplikasi untuk diimplementasikan ke dalam aplikasi dan web yang akan dilakukan oleh developer Android dan web. Setelah semua selesai, maka akan dilakukan pengujian atau testing oleh software tester. Apakah aplikasi dan web sudah layak untuk diluncurkan atau diupdate, dan apakah juga sudah user friendly bagi para pengguna. Sudah selesai bagian saya itu. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa keuangan. Nah, yang pertama kita akan membahas bagian pengeluaran. Di bagian pengeluaran sendiri kita ada anggaran SDM. Nah, yang pertama ada sumber daya Android developer. Nah, pada bagian Android developer ini kita membutuhkan 2 orang. Dan yang kedua ada web developer yang berjumlah 1 orang. Dan yang ketiga ada sistem analis dan desainer yang berjumlah 1 orang, kemudian sistem administrator yang berjumlah 1 orang, dan software tester yang berjumlah 1 orang, dan yang terakhir content writer berjumlah 1 orang. Dan setelah kita total billing rate-nya semuanya berjumlah Rp27.500.000. Nah, yang kedua ada anggaran operasional. Nah, anggaran operasional sendiri kita ada 2 jenis. Yang pertama ada biaya rutin. Nah, untuk biaya rutin sendiri detailnya berupa listrik dan internet dengan anggaran per bulan Rp1.500.000. Dan yang kedua ada biaya pemanfaatan peralatan. Nah, untuk detailnya sendiri dia berupa biaya sewa server atau VPS, kemudian software pendukung, dan kita asumsikan anggaran per bulannya sejumlah 5 juta. Dan untuk total jumlah per tahunnya sebanyak 78 juta. Dan lanjut kita akan membahas bagian pendapatan. Nah, pada bagian pendapatan sendiri kita terdapat 3 jenis. Yang pertama ada nilai bisnis dengan detail pendapatan dari investor. Kemudian keterangannya dia tidak terbatas dan kita asumsikan pendapatannya sebesar 100 juta rupiah. Dan yang kedua ada pendapatan dari pemasangan iklan. Nah, detailnya sendiri sudah sangat jelas, merupakan pendapatan dari pemasangan iklan. Dan di sini untuk keterangannya sendiri kita asumsikan biaya dari pemasangan iklan kita patok sebesar Rp200.000. Nah, kemudian kita asumsikan juga dalam 1 bulan dia terdapat 20 kali pemasangan iklan, sehingga kita kalikan selama 1 tahun dan akan menghasilkan Rp48 juta. Dan yang ketiga ada penjualan produk. Nah, untuk detailnya sendiri pendapatan ini didapat dari tiap penjualan produk sebesar 3%. Nah, yang berarti apabila ada proses jual beli
di dalamnya. Nah, kita patok sebesar 3% untuk memperoleh keuntungan. Nah, untuk keterangannya sendiri, kita asumsikan keuntungan yang akan kita dapat sebesar Rp500, kemudian kita kalikan atau kita asumsikan sebesar 700 produk yang akan terjual selama 1 bulan. Nah, jadi hasilnya akan dikalikan ke 1 tahun atau 12 bulan, sehingga menghasilkan pendapatan Rp4.200.000. Nah, ketika di total akan mendapatkan Rp152.200.000. Nah, lanjut kita akan membahas perhitungan break-even point atau BEP. Nah, dalam penjualan produk, pemilik startup akan mendapatkan 3% dari penjualan tiap produknya. Ditargetkan dapat menjual 700 produk setiap bulannya dan diasumsikan harga tiap produk yang dijual adalah 16.700. Nah, sehingga keuntungan yang didapat dalam 1 bulan sebesar Rp350.700. Nah, di sini hal yang pertama adalah kita menghitung BEP unitnya. Nah, di sini total fixed cost, kemudian plus biaya lain-lain, kemudian kita bagi keuntungan. Nah, di sini biaya tetapnya sudah kita tentukan sebelumnya sebesar Rp27.500.000, kemudian kita tambahkan biaya lain-lain atau anggaran atau biaya operasionalnya sebesar Rp6.500.000. Nah, kemudian kita bagi dengan keuntungan yang kita peroleh, yaitu Rp350.700. Nah, sehingga menghasilkan 96,94 produk. Nah, jika kita bulatkan menjadi 97 produk. Nah, artinya apabila perusahaan menjual sebanyak 97 produk, maka berada pada titik impas, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan dan kerugian. Nah, setelah kita menghitung BEP unit, kita akan menghitung BEP rupiahnya. Nah, di sini untuk menghitungnya kita membagikan antara biaya tetap, kemudian harga jual per unit dikurangi biaya non tetap. Nah, di sini biaya tetapnya Rp27.500.000, kemudian kita bagi harga jual per unit. Asumsinya harga jual per unitnya Rp16.700.000. Nah, kemudian kita kurangi Rp309,52. Nah, sehingga dia akan menghasilkan Rp1.019.313,6. Nah, jadi kesimpulannya perusahaan harus mampu mencapai penjualan hingga Rp1.019.313,6 agar bisa mencapai titik impas. Nah, setelah kita menghitung BEP unit dan BEP rupiah, kita temukan kesimpulan bahwa dari hasil perhitungan BEP dalam unit sebanyak 97 produk dan BEP rupiah sebesar Rp1.019.313,6, serta perolehan pendapatan yang lebih banyak sebesar Rp46.700.000 dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yang ada. Nah, maka dapat dikatakan bahwa investasi usaha pada bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Nah, di sini kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambaran dari aplikasi yang akan kita buat. Nah, untuk tampilan awalnya di sini terdapat splash screen. Nah, kemudian terdapat menu login. Nah, setelah itu ada menu register akun. Nah, dia akan mengisikan sebuah nama, nomor HP, email, kemudian password. Nah, selanjutnya ada menu belanja. Nah, untuk tampilan home-nya sendiri, dia akan terdapat slideshow, menu slideshow gunanya untuk menampilkan sebuah promo atau iklan dari produk. Kemudian untuk menunya sendiri ada 4 layanan, yaitu ada belanja, info harga, forum, kemudian yang terakhir ada inspirasi dan tips. Nah,
untuk menu belanja sendiri tampilannya seperti ini. Nah, dia terdapat menampilkan produk-produk hasil dari penjualan dari para petani. Nah, seperti ini. Nah, jika dia diklik salah satu produknya, nah akan dia menampilkan produk, kemudian harga, kemudian ada review juga. Nah, di sini para pembeli atau customer dapat menghubungi para penjual atau para petani yang menjual produk tersebut melalui chat, kemudian dapat menghubungi melalui telepon. Nah, di sini juga terdapat deskripsi produk yang digunakan untuk menjelaskan mengenai produk tersebut. Nah, lanjut di sini yang kedua ada menu info harga. Nah, menu info harga sendiri digunakan agar para petani dapat melihat info harga-harga terbaru secara update. Nah, kenapa kita katakan secara update? Karena untuk menu info harga sendiri dia ditambahkan oleh para petani yang berasal dari daerah-daerah yang berasal dari berbagai daerah. Nah, tidak hanya satu daerah saja. Nah, seperti yang ada di tampilan info harga ini, ada produk cabai rawit dengan harga 15.000. Nah, kemudian di bawahnya ada cabai rawit lagi, tetapi berbeda lokasinya dengan sebelumnya. Yang sebelumnya dia ada di Kendari, dan yang kedua dia berlokasi di Pati. Nah, kita lihat sendiri ada selisih harganya sebesar 2.000, sehingga petani dapat melihat patokan info harga dari produk yang akan dijual. Nah, lanjut ada menu forum. Nah, menu forum sendiri dia berbagai jenis. Di sini kita lihat ada forum petani padi, bawang merah, cabai rawit, dan lain-lain. Dan kita juga sesuaikan dengan lokasi masing-masing. Nah, kenapa kita membuat menu forum? Agar para petani dapat saling berdiskusi satu sama lain. Nah, sehingga dari mereka tidak ada batasan ruang dan waktu untuk saling berbagi informasi mengenai hal-hal pertanian. Nah, lanjut, kemudian ada menu inspirasi dan tips. Nah, untuk menu inspirasi dan tips ini dia berupa seperti artikel atau blog, digunakan untuk memberikan tips maupun inspirasi bagi petani bagaimana cara mengolah produknya dengan benar, atau bagaimana cara memanfaatkan lahan pertanian mereka dengan baik dan benar. Nah, lanjut sini ada menu navigasi chat. Untuk menu navigasi chat sendiri terbagi ada dua, yaitu chat. Yang pertama ada bagian chat, yaitu bagian ketika kita menanyakan produk dari penjualan para petani. Nah, disinilah di bagian chat ini akan memunculkan percakapan antara kita dengan penjual. Kemudian ada menu forum, dia akan menampilkan chat forum-forum yang sudah kita masuk atau kita gabung ke dalam forum tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan tunjukkan langsung prototipe aplikasinya. Nah, seperti ini. Jika kita belum mempunyai akun, kita daftar di sini. Nah, jika kita memiliki akun, kita login saja. Nah, dia di sini terdapat slideshow-nya. Di sini akan menampilkan iklan atau promo-promo produk. Nah, ini dia bagian belanja. Kita klik salah satu produknya, dia akan menampilkan produknya. Nah, kemudian di sini ada menu info harga, dan dia akan menampilkan info harga. Dan selanjutnya ada menu forum, dan ada menu inspirasi dan tips. Nah, kemudian navigasi chat seperti ini. Kemudian ada navigasi profile. Nah, di sini pada menu profile ini terdapat
terdapat pengaturan akun, kemudian alamat, kemudian wishlist. Nah, di sini pada bagian ini kita dapat mengiklankan produk kita atau menjual produk kita. Selain itu, kita dapat berbagi mengenai info harga secara update. Jadi, kita juga dapat menambahkan info harga. Kemudian, kita dapat mengajukan forum baru. Nah, jika forum yang terdapat di menu sebelumnya tidak tersedia, maka kita dapat mengajukan forum baru. Nah, seperti itu saja dari kami. Silahkan Mas Firman ditutup. Ya, sekian dari kami tentang aplikasi GoTani kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.